Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ketua DPRD Maluku Tenggara dan Komisi 3 meninjau jembatan ambruk Rumah Dian. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama Komisi 3 dan Dinas PUTR Maluku Tenggara meninjau langsung jembatan penghubung Rumah Dian yang ambruk pada Selasa 11 Maret 2025. Pantauan tribunambon.com, rombongan tiba di lokasi jembatan penghubung sekitar pukul 14:22 waktu Indonesia Timur. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan langsung berbincang-bincang dengan warga setempat, menyoal kronologi kejadian hingga dampak ambruknya jembatan penghubung itu. Sementara itu, Ketua Komisi 3 Albert Efruan nampak memeriksa konstruksi jembatan yang rapuh dimakan karat. Kepada awak media, Efruan mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Bina Marga PUPR Maluku, juga PUTR Maluku Tenggara. Menurutnya, DPRD akan tetap berkonsultasi untuk arahan selanjutnya. Efruan juga menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan juga Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatubun atas respon cepatnya. Untuk diketahui, jembatan penghubung Rumah Dian di Kecamatan Maniu, Kabupaten Maluku Tenggara ambruk saat dilintasi mobil berpenumpang 12 orang pada Selasa 11 Maret 2025 dini hari. Betul toh? Siap. Dian darat. Sekitar 1 minggu kemarin saya sudah melakukan RDP dengan Dinas PUTR berkaitan juga dengan ruas jalan Dian darat ke Dian Pulau. Karena ini berkaitan dengan sirkulasi air untuk kepentingan rumput laut di Letuan, Ebu dan sekitarnya. Dan juga saya sampaikan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga di provinsi terkait dengan ruas jembatan Dian darat Dian Pulau, bahwa segera PUTR Kabupaten Maluku Tenggara melakukan perencanaan dan mengirimkan itu ke PUTR provinsi untuk diusulkan untuk mendapatkan perhatian pada pemerintah pusat. Nah, kami mendengar informasi tadi malam bahwa jembatan Rumah Dian kemudian Dian darat, roboh, dan kemudian tadi saya sekitar jam 11 melaporkan ke Ketua DPRD untuk kita meninjau lokasi, karena ini berhubungan juga dengan Komisi 3 dalam proses kemitraan bersama dengan PUTR. Nah, hari ini kita sudah meninjau lokasi dan pertama kami minta banyak terima kasih kepada Pak Gubernur Maluku, yang kedua ke Ketua DPR Provinsi Maluku yang sudah merespon dengan baik. Tinggal saja kami mungkin akan berkonsultasi untuk menerima arahan selanjutnya kebijakan pemerintah provinsi terhadap jembatan yang roboh ini seperti apa. Kebetulan Pak Ibu Kadis PUTR juga sudah ada. Tadi saya sudah tanyakan ke beliau bahwa arahan Kepala Dinas PUTR provinsi seperti apa. Karena mau buka memang. Mereka curiga di sana tuh anggaran. Jembatan di Maluku Tenggara ambruk, Gubernur Hendrik Lewerisa instruksikan penanganan darurat. Jembatan penghubung Rumah Dian di Kecamatan Maniu, Kabupaten Maluku Tenggara ambruk pada Selasa 11 Maret 2025 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Merespon ambruknya sarana vital masyarakat tersebut, anggota DPRD Maluku Anos Yeremias segera berkonsultasi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Menurutnya, Gubernur Hendrik langsung menginstruksikan penanganan darurat yang langsung disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu dan Kepala Balai Jalan Maluku Iqbal Tamher.
Diberitakan sebelumnya, jembatan penghubung Rumah Dian di Kecamatan Manyewu ambruk saat dilintasi mobil berpenumpang 12 orang, Selasa 11 Maret 2025 dini hari. Akibat kejadian tersebut, mobil penumpang dan juga supir ramai-ramai dievakuasi warga sekitar. Belum diaspal Pak, tapi kita kasih izin untuk motor Bisa, lewat Pak. bisa. Bisa Pak, nanti saya ada kirim. Oke. Nah, dan untuk ini kita harus penanganan darurat Pak, kita butuh beli Pak. Oke. Untuk Beli itu yang bicara dengan tadi dengan kepala balai jalan jembatan tadi. Beliau nanti ada lagi cek ke Satker 3 tuh. Nanti Pak Kadis koordinasi dengan beliau juga kalau bisa dibantu. Ya Pak Kadis ya. Dan kebanyak Tuhan. Hormat Pak Kadis. Salam. Siap. Jadi mobil jalan tuh, langsung bercerak langsung angka mobil. Tuh angka kemana sini kan? Berarti orang paling banyak angka itu mobil penumpang kan? Ya pakai dari sini sana. Air biasanya air masuk lagi. Ini patah. Patah juga. Oh patah. Patah lagi ini. Berarti air mati. Air mati. Kalau patah di sana juga. Kalau air mati berarti di bawah seperti ini. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners tragedi Gunung Botak, Gubernur tegaskan segera koordinasi ke pemerintah pusat soal pengelolaan tambang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurus pengelolaan kawasan Gunung Botak secara teratur. Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Pulau Buru tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. Hal itu terlihat hingga saat ini, di mana Gunung Botak telah menelan sejumlah korban. Ini disampaikan Hendrik usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama Gubernur dan keluarga besar PT Bank Maluku Utara pada Selasa 11 Maret 2025. Negara, kata Hendrik, harus hadir di sana dan melihat langsung aktivitas pertambangan. Dan pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang, yang semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal begitu saja. Sehingga pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan Gunung Botak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi Hendrik, yang paling penting itu semua sumber daya alam di Maluku dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. Soal izin aktivitas, lanjut mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra itu bahwa semua itu berada pada kewenangan pemerintah pusat. Gubernur hanya merekomendasikan. Gunung Botak, ya. Gunung Botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan. Negara harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang.
semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban penambang peti-peti itu, korban-korban penambang-penambang ilegal itu lalu kemudian menjadi korban. Dan setahu saya, yang menjadi korban dalam aktivitas di Gunung Botak itu tuh bukan baru sekarang aja. Tapi dulu-dulu juga sering terjadi korban para yang menimpa mereka yang melakukan penambang di sana. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membenahi tata kelola pengelolaan Gunung Botak. Jadi nanti sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tahu bahwa ada undang-undang minerba yang baru yang memberi kemungkinan koperasi bisa memiliki hak untuk mengelola pertambangan, koperasi, ormas dan sebagainya. Ya nanti dikelola saja sesuai aturan. Bagi saya sebagai Gubernur Maluku, yang paling penting semua sumber daya alam di Maluku ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan, itu tidak bisa. Negara harus hadir di sana. Dan tentu saja kami prihatin dengan jatuhnya korban dalam aktivitas di Gunung Botak. Itu tidak perlu terjadi kalau kawasan Gunung Botak itu dikelola secara baik. Oke. Jadi itu harapan saya terkait dengan Gunung Botak. Pak, kalau izinnya itu ada nggak Pak sebenarnya yang untuk operasi di Gunung Botak ini? Ya nanti kita lihat, itu kan kewenangan Kementerian SDM untuk memberikan izin ya. Berita selanjutnya dari Kabupaten Seram bagian timur, sampah berserakan di pantai Gumumai, Bula, Maluku. Tumpukan sampah plastik berserakan di sepanjang pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 11 Maret 2025, sampah baik organik dan domestik itu berserakan tak karuan. Berbagai macam jenis sampah seperti plastik minuman, sampah plastik, minuman, makanan ringan, popok bayi, tangkai pohon, dan jenis sampah plastik lainnya. Padahal ada berbagai papan peringatan dilarang membuang sampah di kawasan itu. Salah satunya bertuliskan bila Anda tidak mampu membuang sampah pada tempatnya, maka telanlah makanan atau minuman beserta kemasannya. Namun larangan tersebut masih saja diajukan pengunjung. Fauzi, salah seorang pengunjung, mengaku penampakan tersebut sangat merusak pemandangan sekitar, terlebih saat hendak berfoto. Diakuinya, sampah tersebut berasal dari aktivitas pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Ia juga berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata segera mengontrol kawasan tersebut secara rutin agar pengunjung tak membuang sampah secara sembarangan.
Penjual takjil di Masjid Raya Bula mengaku lontar dan asida menjadi andalan warga. Memasuki pertengahan puasa Ramadan 1446 Hijriah, Bula makin padat pengunjung. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 11 Maret 2025, para pelapak mulai menjajakan dagangan. Sekitar pukul 2 siang hari, beragam jenis takjil tertata rapi di etalase, mulai dari kue, roti, gorengan, bubut, hingga minuman segar. Pedagang menyebut dari aneka jenis kue yang dijual, lontar dan asida paling laris. Setiap hari, kedua jenis takjil itu nyaris tak tersisa di serbu warga kota. Hal itu juga dialami Mama Jana, warga Englas, mengaku dua kudapan ini menjadi favorit dari tahun ke tahun. Ia mengatakan dari profesi musiman itu, omset yang didapatkan sangat membantu perekonomian mereka. Jika saya ingin membeli takjil di dekat Masjid Raya Bula, bisa melihat daftar harga berikut ini. Yang pertama untuk asida adalah seharga Rp5.000 per cup. Lontar Rp5.000 per cup, isi 3. Gogo seharga Rp2.000 per buah. Risoles Rp5.000 per cup, isi 4. Ada bakwan juga yang dihargai Rp5.000 per cup, isi 4. Nagasari Rp5.000. Untuk nasi pulut seharga Rp5.000 per cup. Agar-agar juga dengan harga yang sama Rp5.000. Talang kasbi, pisang asar, kue zebra, brownies coklat, srikaya bakar juga dihargai masing-masing Rp5.000. Sama halnya dengan roll gulung, pisang meses, dan nastar dengan harga Rp5.000 per cup. Claro. Claro. Bank Maluku Utara buka puasa bersama dengan Gubernur Maluku. PT Bank Maluku Utara menggelar buka puasa bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan juga wakilnya Abdullah Fanat. Acaranya berlangsung di pelataran gedung Bank Maluku Utara,
Jalan Raya Patimura, Ambon, Selasa 11 Maret 2025. Direktur Utama Bank Maluku Utara, Syahrizal Imbar, mengatakan ini agenda merupakan agenda Ramadan yang rutin digelar setiap tahun. Tujuannya untuk menjalin kebersamaan. Menurutnya, pernyataan gubernur agar pertumbuhan Bank Maluku lebih baik ke depan, sehingga itu menjadi pekerjaan rumah Bank Maluku Utara menjadi target bersama. Dia yakin dengan support yang luar biasa dari Gubernur Maluku yang menjadikan Bank Maluku Utara sebagai bank utama bagi pemerintah daerah, itu support yang luar biasa. Siapa? Hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah agenda Ramadan memang. Kemudian ini bagian ajang untuk menjalin kebersamaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita ini majemuk. Jadi kita libatkan semua unsur. Kebetulan kali ini inisiatifnya datang dari Pak Gubernur yang meminta buka puasa, sekaligus Pak Gubernur memberikan arahan kepada seluruh manajer, seluruh direksi dan kepala divisi maupun kepala satuan kerja. Jadi tadi kita diberikan arahan oleh Pak Gubernur. Jadi ini seperti tahun-tahun sebelumnya merupakan agenda tahunan rutin dalam rangka tentu silaturahim, kemudian juga pemuka agama sudah ada di tribun. Pada saat selesai sholat Id, Nuansa Ramadan menghiasi sepanjang jalan Perumnas di Maluku Tenggara. Kawasan Perumnas di Kelurahan Ohoi Jangwat, Kabupaten Maluku Tenggara kembali memancarkan keindahan yang memikat. Kali ini sebagai bagian dari perayaan Ramadan. Baru pertama kali Ramadan Light menghiasi jalanan sepanjang 100 meter. Pantauan tribuambon.com, deretan lampu hias yang dipasang dari pintu masuk kawasan ini membentuk kubah masjid dengan beragam corak warna. Ada yang memancarkan warna biru, hijau, merah, kuning, yang membawa suasana hangat dan penuh makna di tengah keberagaman masyarakat di Maluku Tenggara. Inisiatif pemasangan Ramadan Light ini digagas oleh remaja masjid atau Remas Al-Falah Perumnas sejak awal Ramadan lalu. Cahaya lampu hias ini tidak hanya memperindah kawasan Perumnas, tetapi juga menjadi simbol toleransi dalam merayakan bulan suci umat muslim. Riki, salah seorang Remas yang ditemui tribuambon.com, mengaku terinspirasi dari TikTok. Kemudian Remas berinisiatif untuk memasang puluhan Ramadan Light ini. Menurutnya dekorasi ini murni dihadirkan untuk meramaikan bulan Ramadan. Riki juga mengatakan selain dekorasi Ramadan, Remas Al-Falah juga menggelar pasar Ramadan untuk memberdayakan UMKM. Juga ada lomba azan, sambung ayat dan samrah.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Maret 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amateur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.